Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heru Arbianto, NPN 22312004. Di sini kita akan membahas part of speech atau SPOS, yaitu kategori kata yang berdasarkan perilaku, tata bahasanya seperti kata benda, kata kerja, atau kata sifat. POS ini penting karena membantu kita memahami peran kata dalam kalimat. Misalnya kata book, ini bisa jadi kata benda seperti dalam I read a book, atau kata kerja seperti I book a ticket. Nah, POS juga terkait dengan inflection, yaitu perubahan bentuk kata untuk menunjukkan makna tata bahasa seperti cat jadi catch, atau jamak untuk jamak, atau walk jadi walked untuk bahasa lampau. Nah, apa itu apa? POS tadi udah dibahas. Ada 9 POS utama dalam bahasa Inggris, yaitu ada kata sifat, kata kerja, kata ganti, konjungsi, preposisi, artikel, kata keterangan, kata benda, dan interjeksi. Contohnya big adalah kata sifat, terus kata kerja, wow adalah interjeksi. Nih. Wow itu interjeksi tadi. Eh, nah, itu ada beberapa ahli bahasa menganggap interjeksi ini sebagai kategori terpisah karena sifatnya unik, seperti hore untuk mengekspresikan emosi. Nah, berikutnya apa itu post tagging dalam linguistik? Post tagging dalam linguistik ini adalah proses eh, memberikan label pada kata dalam konteks berdasarkan jenis postnya. Dalam teks berdasarkan jenis postnya, seperti menandai dog seperti sebagai kata benda, untuk run sebagai kata kerja. Ini penting untuk memahami struktur tata bahasa dan konteks kata dalam kalimat. Nah, itu apa itu post tagging dalam NLP? Nah, dalam NLP, post tagging ini adalah suatu proses mengklasifikasikan kata dalam kalimat menjadi daftar kata atau pasangan kata dalam teks. Misalnya si itu porn, porn. Sales itu verb. Contohnya untuk kalimat she sells sales on the seashores. Nah, setiap kata ini diberi teks berdasarkan perannya. Ada tiga pendekatan utama, yaitu berbasis aturan, stokastik, dan hibrida, yang akan kita pelajari lebih lanjut menggunakan alat seperti analitika dan spesi. Oke, lanjut. eh, Teks post dalam pen tree bank project. Nah, ini tag post PTNN untuk kata benda, lalu kata benda tunggal, VB untuk kata kerja dasar, misalnya dalam kalimat David has pur purchase a new laptop from Apple Store. Nah, Apple ini ditandai sebagai NNP. NNP karena apa? Oke, karena kata benda proper memiliki, karena huruf kapitalnya ini menunjukkan kata nama merek. Oke, berikutnya mengapa penting? Nah, nah ini ya, mengapa penting ini pos dalam NLP? Nah, ini karena peran kata dalam kalimat ini mempengaruhi pengucapan prediksi kata berikutnya. Stemming, analisis sintaksis, dan terjemahan mesin. Misalnya kata record diucapkan berbeda sebagai kata benda itu record, atau kata kerja record. Host juga membantu menerjemahkan kata dengan benar seperti book sebagai livre, atau kata benda, atau reservoir. Nah, kata kerja dalam bahasa Perancis. Ini. Oke, komponen utama dalam NLU. Nah, NLU adalah bagian penting dari NLP, terdiri dari 5 modul: morfologi, post tagging, sintaksis, sematik, dan integrasi wacana. Morfologi ini mempelajari bentuk kata, post tagging ini mengkategorikan peran kata, sintaksis menganalisis struktur kalimat, semantik memahami makna, dan integrasi wacana menghubungkan antar kalimat. Nah, berikutnya linguistik komputasional dalam POS. Nah, linguistik komputasional ini mempelajari bahasa dari perspektif ilmiah dan komputasi POS. eh
POS adalah dasar untuk memahami struktur bahasa dan membangun model pembelajaran untuk menganalisis bahasa seperti bagaimana otak manusia memproses bahasa. Nah, lalu ada pos makna semantik. Nah, ini pos makna semantik yang mempengaruhi pos. Misalnya green book adalah kata sifat dan this green is shooting adalah jadi kata benda. Post tagging ini membantu memahami makna kata berdasarkan konteks kalimat. Oke, definisi morfologi dan sintaksis pos. Nah, morfologi ini melihat aturan pembentukan kata seperti catch menunjukkan jamak, sintaksis membantu menentukan pos berdasarkan struktur kalimat. Misalnya, it is so yang seperti beautiful. Kata sifat cocok untuk mengisi kekosongan, bukan kata benda proper atau Tesla. Oke. 9 kunci pos dalam bahasa Inggris. Nah, 9 kunci pos ini kata ganti si, he, itu untuk kata ganti adalah kata kerja run, kata sifat big, interjeksi wow, kata benda dog, kata keterangan ini quickly, contoh konjungsi itu ada and, preposisi ini ada in, dan artikel itu the. Interjeksi seperti hooray ini unik karena mengekspresikan emosi. Kelas kata dalam bahasa Inggris. Nah, ini. Kata dalam bahasa Inggrisnya menjadi closed class itu seperti preposisi dan konjungsi jarang bertambah dan open class seperti kata benda dan kata kerja sering bertambah. Kata seperti internet. Nah, closed class ini memiliki fungsi tata bahasa sedangkan open class ini mempunyai makna leksikal. Nah, lalu apa itu preposisi? Preposisi ini adalah menunjukkan hubungan tempat, waktu, atau deskripsi seperti dalam in the room. Dalam in the room di sini ada sekitar 800 sampai 100 preposisi dalam bahasa Inggris dengan of, in, and to sebagai yang terpopuler. Nah, berdasarkan corpus GALAX. Oke. Apa itu conjunction? Konjungsi adalah menghubungkan kata atau frasa seperti menggunakan kata and atau but. Nah, ada konjungsi koordinasi and but dan subordinasi because all talks. Nah, contohnya Jen left after the show. Itu preposisi versus Jen left Jen left after finish. Itu konjungsi. Apa itu kata ganti? Kata ganti itu menggantikan kata benda seperti hey, menggantikan nama. Nah, kayak hey itu untuk Jack, Jack is sick. Nah, he can come. Kata ganti seperti it, I, and he sangat umum. Digunakan menurut korpus CALX. Nah, lalu apa itu kata kerja? Kata kerja itu menunjukkan aksi atau keadaan seperti run itu berlari atau is kata kerja dalam bahasa Inggris berbentuk presence. Mana? Soon past future. Dan kata kerja ini modal seperti can atau will yang menunjukkan kemungkinan atau saran. Oke, oke. Berikutnya jenis jenis tagset post. Apa itu tagset? Tagset adalah kumpulan tag post untuk mengklasifikasikan kata seperti brown corpus itu ada 87 teks, pantry bank ada 45 teks, clause 7 itu ada 146 teks, lalu pen apa pantry bank misalnya pantry bank ini misalnya membedakan NN kata benda tunggal dan NNS kata benda jamak. Nah, oke. Berikutnya ambiguitas tag post. Hmm. Banyak kata memiliki lebih dari satu pos seperti memiliki satu makna, memiliki satu makna seperti kata
apel, dan apel. Nah, ini kan memiliki eh, dua makna yang berbeda. Nah, seperti kayak ayah pulang apel membeli apel. Ini kan yang satu apel kata kerja, yang satunya apel kata benda. Nah, contohnya seperti kayak kita di sini, kalau di sini contohnya seperti apa ya? Seperti record itu kata benda atau kata kerja, atau green itu memiliki kata sifat, kata benda atau kata kerja. Don corpus ini menunjukkan 10,4% kata ambigu. Nah, tapi banyak yang mudah diselesaikan dengan konteks. Oke. Lalu pendekatan post tagging. Hmm. Yaitu yang pertama ada pendekatan berbasis aturan. Pendekatan berbasis aturan ini aturan tata bahasa seperti jika kata sebelumnya adalah artikel, maka kata berikutnya adalah kata benda. Ini melibatkan kamus dan aturan untuk mengatasi ambiguitas. Tapi bisa rumit untuk kalimat yang kompleks. Oke. Berikutnya ada contoh post tagging berbasis aturan. Nah, yang pertama itu kan diberi tag berdasarkan kamus. Lalu gunakan aturan untuk kata ambigu, misalnya aturan untuk that. Memastikan itu bukan kata keterangan jika diikuti kata benda. Nah, seperti dalam I consider that a win. Oke. Berikutnya ada pendekatan berbasis stokastik. Nah, ini nih pendekatan yang menggunakan probabilitas dari korpus pelatihan seperti Hidden Markov Model HMM. HMM ini memilih tag berdasarkan frekuensi kata dan urutan tag. Misalnya list. List ini lebih sering sebagai kata benda 60% daripada kata kerja 40%. Nah, jadi ditandai sebagai kata benda. Oke. Lalu pendekatan hibrid. Nah, hibrid build tagger. Nah, build tagger ini menggabungkan aturan dan stokastik melalui transformation based learning atau TBL. Biasanya kata res yang awalnya ditandai sebagai kata benda NN karena probabilitas tinggi, tapi diubah menjadi kata kerja verb jika didahului oleh to, seperti to rest tomorrow. Nah, ini lalu ada evaluasinya. Evaluasinya ini, aduh, nah, evaluasi eh, melibatkan evaluasi Tiger ini melibatkan pemeriksaan akurasi dan analisis kesalahan menggunakan confunction metric. Masalah umum termasuk membedakan kata eh, benda, membedakan kata benda, misalnya NN dan kata benda proper NNP, atau kata kerja dan kata sifat, misalnya confunction metric in eh, confunction metric dari The Adventure of Sherlock Holmes menunjukkan 7, menunjukkan 7,56%. Dan kesalahan ditandai dengan NN sebagai JJ, akurasi di atas 90%. Lalu dianggap memuaskan, tapi tergantung pada aplikasi seperti sistem dialog. Nah, itu tadi eh, ringkasan teori dari materi kita post tagging kali ini. Berikutnya kita lanjut pada video berikutnya yaitu praktikum. Cukup saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.